kita sebagai orang akademis ya, seorang pelajar, maka kita tekankan bahwa menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung. Walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Maka untuk sementara seperti yang dikatakan oleh Kiai Profesor Dr. Agil Siraj, untuk sementara pendapat Kiai Imad ini valid, akurat. Nah, apa yang kita tunggu ini, tapi belum, tidak otomatis kemudian nasabnya Habib terputus, enggak. Pendapat kajian Kiai Imad ini valid dan akurat sementara ini sampai ada pendapat yang menyatakan sebaliknya. Nah, itu ya. Pendapat yang menyatakan sebaliknya ini baik yang datang dari mungkin kalangan habaib, Robitoh Alawiyah, ataupun dari siapapun. Yang menunjukkan ada kitab yang menyatakan ada kok datanya dari abad 4, 5, 6, 7, 8 ada datanya. Ini Habib ini putranya ini ada. Kalau memang ada dan valid, maka berarti pendapat yang kedua ini itu yang benar. Tapi untuk sementara ini pendapat dari Kiai Imaduddin itu yang benar, yang valid. Tapi ini belum final, ini kan masih mungkin kelompok Rabithah Alawiyah. Tahu Rabithah Alawiyah? Rabithah Alawiyah itu ormas yang membawai para habaib. Ini mungkin kan sedang mencari. Lah nyarinya itu harus manuskrip, harus berbentuk kitab atau manuskrip yang sezaman. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat, bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat. Nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad. Yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah, itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad yang bisa mengkonter bahwa nasab dari habaib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa
nggak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-45. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al-Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan.